Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Siti Juheria. I'm from PGIT for 2019. Well, I will explain about desain kursus CSP. Apa sih itu desain kursus? Menurut para ahli, mata pembelajaran mendesain proses di mana data mentah tentang kebutuhan pembelajaran ditafsirkan untuk menghasilkan serangkaian pengalaman belajar mengajar yang terintegrasi. Tujuan utamanya adalah untuk mengarahkan peserta didik ke negara tertentu. Dalam istilah praktis ini, memerlukan penggunaan informasi teoritis dan empiris yang tersedia untuk menghasilkan silabel, untuk menggunakan metodologi, untuk mengajarkan materi-materi tersebut, dan untuk menetapkan prosedur evaluasi. Parameter desain kursus, di mana beberapa parameter yang disediakan oleh Dudley, Ivan, dan Steve Jones yang harus dipertimbangkan oleh guru CSP. Adapun karakteristik kursus CSP, menurut Kelfer bahwa ada 3 fitur umum untuk kursus CSP. Yang pertama, materi otentik, yang kedua, orientasi terkait tujuan, dan yang ketiga, pengarahan diri sendiri. Menurut Dudley Evans, bahwa ESP harus ditawarkan pada tingkat menengah atau lanjut, maka penggunaan bahan pembelajaran otentik sepenuhnya dapat dilakukan penggunaan materi otentik yang dimodifikasi atau tidak dimodifikasi. Salah satu bentuk fitur ESP, terutama dalam tugas belajar mandiri dan tugas penelitian. Kelfer mengutip simulasi siswa dari sebuah konversi yang melibatkan persiapan makalah, membaca, mencatat, dan menulis. Karakteristik kursus ESP dalam hal memasukkan pengarahan diri sendiri bahwa ESP berkaitan dengan mengubah pelajar harus memiliki tingkat kebebasan untuk menentukan kapan, apa, dan bagaimana mereka akan belajar. Sebaliknya, yang penting bagi pelajar ini adalah belajar cara mengakses informasi dalam budaya baru. Robinson menyatakan bahwa karakteristik kursus CSP sebagai berikut. Yang pertama, ESP adalah tujuan yang diarahkan peserta didik tidak belajar bahasa Inggris untuk kepentingan dan tetap mereka membutuhkan untuk menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, kursus CSP disarankan pada analisis kebutuhan yang bertujuan untuk menentukan sedikit mungkin apa yang harus dilakukan peserta didik melalui media bahasa Inggris. Yang ketiga, seringkali periode yang ditentukan sangat jelas untuk kursus CSP. Dan yang kelima, peserta didik cenderung lebih dewasa daripada anak-anak. Dan yang keenam, peserta didik mungkin memerlukan bahasa spesial, tetapi ini belum demikian. Adapun jenis-jenis CSP Design with Dawson mengklarifikasi bahwa bahasa Inggris untuk kursus menjadi 2 jenis. Mereka adalah kursus berorientasi tujuan dan kursus berorientasi proses. Sedangkan Jeremy Day mengklarifikasi kursus CSP menjadi 2 jenis lagi yang dapat kita sebut Inggris melalui dan Inggris proses. Untuk mendesain kata lain, siswa seperti kursus bahasa Inggris lainnya, satu-satunya perbedaan adalah bahwa semua melalui badan konteks CSP. Ada tata bahasa, keterampilan kosakata yang menerjang dan mempraktiknya dengan pertama peran yang relevan dibandingnya. Adapun contoh-contoh dari tata bahasa, keterampilan kosakata yang menerjang dan mempraktiknya dengan peran yang relevan dibanding pendekatan dalam desain ESP. Ada banyak pendekatan yang berbeda untuk mendesain kursus CSP. Desain kursus CSP yang berpusat pada bahasa, Hackson dan Wheeler menyatakan bahwa pendekatan DSP berpusat pada bahasa adalah jenis proses desain kursus CSP paling sederhana dan paling akrab bagi guru SP. Hal ini bertujuan untuk menarik hubungan langsung antara analisis situasi target dan isi kursus ESP. Ini hasil sebagai berikut: identifikasi situs target peserta didik, pilih teori dari identifikasi fitur linguistik target, buat silabel, desain bahan yang dicontohkan. Pendekatan yang berpusat pada bahasa pada kursus, pada penjelasan dan tadi menunjukkan bahwa pendekatan ini berfokus pada fitur linguistik dibandingkan oleh peserta didik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kekurangan, saya minta maaf.